Kabupaten Kendal, tepatnya di Jalan Bantama nomor 146B, Kecamatan Muleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdapat sekolah yang bernama SLB Negeri Kendal. SLB atau yang kita tahu sekolah luar biasa merupakan pendidikan untuk anak kebutuhan khusus yang merupakan salah satu bagian pendidikan yang harus senantiasa ditingkatkan. Mereka adalah anak-anak negeri ini. Mereka sama dengan lainnya yang memerlukan pelayanan agar dapat berkembang sesuai kemampuannya. Walau memiliki keterbatasan, siswa-siswi di SLB Negeri Kendal memiliki semangat yang tak pernah pudar yang patut kita acungi jempol. Sejak pukul 7 pagi, mereka sudah memulai aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru hingga pukul jam 1 siang. Di balik semangat para murid SLB Negeri Kendal, terdapat Bapak Ibu Guru yang selalu mengajar dengan sabar dan penuh kasih sayang. Mereka selalu berusaha memberikan hal yang terbaik bagi murid-muridnya. Nama saya Bu Dewi Kurniati, biasa dipanggil Bu Dewi, mengajar di kelas 7C, Tunagrahita. Sekolah Luar Biasa Negeri Kendal memiliki jenjang SD, SMP, dan SMA. Aktivitas yang dilakukan para siswa-siswi sama halnya dengan orang pada umumnya, seperti melakukan sholat bersama di musola yang sudah tersedia di sekolah tersebut. Dan saat istirahat pun, mereka bermain bersama tanpa memandang batasan usia. Sebenarnya kalau kesulitannya itu beragam, cuma ya tergantung kondisi siswanya itu kan karena kita mengajar juga kondisi siswanya heterogen atau bermacam-macam atau dari karakteristiknya sendiri berbeda, terus habis itu kemampuannya juga berbeda. Jadi gimana cara kita menyikapi atau mencari cara biar semua kebutuhan siswa itu tercukupi gitu, dari yang mungkin kesulitan berpikirnya ringan sampai yang kesulitan berpikirnya agak sedang atau lebih berat gitu kan, berbeda-beda. Jadi gimana lah caranya biar kecukupan semua gitu. Target sebenarnya kalau di SLB itu semua guru itu menargetkan tuh semua siswa mandiri, yang paling penting itu sih Mbak. Jadi dari dia bisa mengurus diri sendiri, terus nanti ketika dia lulus mau menjadi apa gitu, kemandirian lah yang pasti target utama. Di SLB Negeri Kendal, terdapat salah satu siswa yang bernama Guri, yang duduk di bangku kelas 7C SMP. Dia merupakan siswa yang memiliki keistimewaan, yaitu tunawicara dan kelumpuhan di bagian tangan, sehingga membuat semua aktivitasnya menggunakan kaki. Sekolah ini juga meraih banyak kejuaraan, salah satunya juara 1 modeling tingkat nasional. Janganlah kita pedulikan apa kekuranganmu. Jika kamu yakin dan terus berusaha, lakukan terus dengan usaha semampumu. Jangan anggap kekuranganmu menjadi kelemahanmu. Di SLB itu lebih banyak kayak keterampilannya. Jadi keterampilannya mungkin keterampilan vokasi lah, kayak kesiapan untuk bekerja, mungkin ada cuci motor, terus habis itu ada pertanian atau menanam itu, terus ada membatik, terus ada juga tata boga atau memasak. Jadi itu sebenarnya juga di SLB itu masuk ke dalam
pembelajaran buat menyiapkan si siswa. Terus selain itu kalau kegiatan lainnya mungkin ada kayak senam. Harapannya sebenarnya banyak dari kemandirian siswa itu sendiri kan, maksudnya setelah siswa itu lulus mereka bisa mandiri, entah itu mengurus diri sendiri maupun mencari kegiatan yang menghasilkan dan untuk menghidupi dirinya sendiri. Terus juga siswa itu bisa diterima oleh masyarakat dan juga yang pasti mereka bisa menyesuaikan diri. Maksudnya kayak mereka bisa bersosialisasi bersama masyarakat lainnya gitulah, diterima begitu. Itu harapan paling besar seorang guru di SLB. Buat memotivasi siswanya sendiri kalau buat mau belajar, dan sebenarnya sama aja sih kayak di sekolah-sekolah reguler kayak gitu kan, masing-masing siswa punya mood masing-masing, terus punya ketertarikan masing-masing. Lah kita di sini gimana caranya cari tahu apa yang membuat dia tertarik buat belajar, apa yang membuat dia mau untuk belajar, dan itu beda-beda banget apalagi murid di SLB ya Mbak, yang moodnya tuh bisa naik turun, bisa kadang masuk kelas aja nggak mau, apalagi yang tunagrahita sedang itu masuk kelas aja kadang kayak susah banget gitu. Nah nanti gimana cara kita ngiming-ngimingi, terus habis itu, dan itu pun juga beda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Terus dari yang tunanetra, tunarungu itu juga nanti berbeda lagi gimana cara memotivasinya. Jenis-jenis kelas atau ketunaan itu ada dari mulai yang pertama itu A itu ketunaan A atau tunanetra. Itu jadi teman-teman atau adik-adik kita yang tidak bisa melihat ataupun low vision atau apa ya, kurang penglihatan lah. Maksudnya ada keterbatasan dalam hal melihat. Terus yang kedua itu di ketunaan B atau namanya tunarungu. Nah, itu adik-adik kita yang siswa kita yang tidak bisa mendengar kayak gitu. Jadi mereka nanti menggunakan bahasa isyarat, bahasa membaca oral dan lain begitu pembelajarannya. Terus nanti di C atau tunagrahita itu nanti ada C1 dan juga C. Jadi kalau C biasa atau ketunaan C itu buat anak-anak yang hambatan berpikir tapi dia ringan kayak gitu. Tapi kalau yang untuk C1 dia juga hambatan berpikir atau hambatan intelektual tapi yang sedang lebih berat kayak gitu. Mungkin pembelajarannya lebih ke kemandirian ke mengurus diri seperti makan, terus habis itu membersihkan badan begitulah. Jadi untuk mengurus diri. Terus kemudian ada juga D atau tunadaksa. Kalau di situ adik-adik kita atau siswa kita yang mengalami kelainan fisik, seperti mungkin tangannya atau kakinya tumbuh nggak sempurna begitu. Terus ya itu nanti juga diajarkan tentang kemandirian, bagaimana mereka memaksimalkan apa yang mereka miliki gitu kan. Terus habis itu yang terakhir itu ada ketunaan autis atau mereka